Bu Liana mengambil fisika, sama-sama fisika formasinya, tapi bentuk satuan pendidikannya lagi-lagi berbeda ya. Ini bentuk satuan pendidikannya berbeda. Meskipun sama-sama jenjangnya di SLTA atau pendidikan menengah, tetapi bentuk satuannya SMA dan SMK ini tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honorer se-Indonesia? Wabil khusus bagi rekan-rekan yang sampai saat ini setelah mengikuti seleksi tahap 1 dan tahap 2 masih belum mendapatkan formasi dan berharap agar pelaksanaan seleksi tahap 3 benar-benar akan dibuka dan memberikan peluang untuk mendapatkan formasi di awal tahun 2022. Nah, di sini kita akan sampaikan 3 aturan yang semuanya menguntungkan bagi honorer yang apabila nanti mengikuti seleksi tahap 3. Ikuti video ini sampai selesai. Ya, rekan-rekan sekalian, di sini kita akan paparkan ada 3 ketentuan terhadap seleksi tahap 3 yang mana 3 ketentuan itu akan menguntungkan bagi seluruh honorer yang nanti akan mengikuti seleksi tahap 3, dan kita terus berharap agar memang rencana pembukaan seleksi tahap 3 benar-benar terrealisasi. Yang pertama adalah di mana rekan-rekan yang nanti akan memilih seleksi tahap 3 bebas memilih bentuk satuan pendidikan yang ada di Indonesia ya. Jadi seluruh Indonesia rekan-rekan boleh untuk memilih. Tidak ada batasan jenjang dan tidak ada batasan wilayah dalam pemilihan satuan pendidikan. Ya, tentu saja ini memberikan peluang besar bagi rekan-rekan sekalian nanti untuk mendapatkan formasi di tahap 3. Kemudian, keuntungan yang kedua adalah akan ikut optimalisasi. Nah, jadi nanti yang akan ikut optimalisasi itu adalah mereka yang ikut seleksi tahap 3. Jadi kami sarankan kepada Bapak Ibu tetap mengikuti seleksi tahap 3. Dan ini diatur dalam Juknis P3K, tepatnya di halaman 23. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, di mana di sini disebutkan dalam rangka pemenuhan formasi P3K untuk jabatan fungsional guru, pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 3. Nah, jadi ini dikhususkan ya Bapak Ibu untuk yang mengikuti seleksi tahap 3 saja akan mengisi formasi yang belum terpenuhi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini nanti pembahasan ketentuan-ketentuannya akan kami buat dalam video khusus untuk membahas tentang optimalisasi. Nah, di sini kita hanya akan membahas 3 keuntungan untuk mengikuti seleksi tahap 3. Kemudian, ketentuan yang ketiga yang menguntungkan rekan-rekan guru honorer adalah bahwa nilai seleksi tahap 1 dan tahap 2 tetap dapat digunakan. Nah, ini Bapak Ibu tentu ada syarat yang ditentukan pemberlakuannya. Pertama apa? Pertama adalah formasinya sama. Kemudian yang kedua, bentuk satuan pendidikannya sama. Jadi bukan jenjang ya, tapi bentuk satuan pendidikan yang sama. Nah, di sini kami ada ilustrasi ketentuan penggunaan nilai seleksi tahap 3. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di sini contohnya ada 5 peserta yang dinyatakan lolos passing grade pada tahap 1, tetapi tentu mungkin masih kalah ranking ya, sehingga belum mendapatkan formasi di tahap 1. Nah, Bapak Bagus, Syahril, Andi, Liana, dan Juwita kita lihat dengan memiliki serdik dan ijazah yang berbeda-beda. Nah, di sini disebutkan serdik dulu ya, karena memang yang akan dinilai itu adalah serdiknya terlebih dahulu, baru dilihat linearitas ijazahnya. Ya, di sini contohnya Pak Agus, beliau adalah serdik PJOK atau ijazah PJOK. Jadi di sini yang dilihat adalah serdiknya dulu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini contohnya beliau mengambil formasi PJOK di satuan pendidikan SD dengan nilai 650. Nah, namun tentu saja ini kita kategorikan belum lulus karena mungkin kalah ranking. Kemudian Pak Syahril dengan serdik atau ijazah linear bahasa Indonesia, kemudian mengambil formasi tentu saja bahasa Indonesia pada satuan pendidikan SMP, kemudian nilainya 750. Lalu Pak Andi matematika tentu mengambil formasi matematika di satuan pendidikannya adalah SD dengan nilai 700. Kemudian Liana serdik fisika mengambil PKWU atau kewirausahaan di SMA, nilainya 700. Kemudian Juwita PAI yang mengambil pada bentuk satuan pendidikan SMP nilai 600. Nah, kelima orang ini dipastikan akan ikut pada seksi tahap 2. Tentu saja
syarat yang ditentukan untuk penggunaan nilai ini, tahap 2 dan tahap 3 nanti sama, yaitu formasi dan bentuk satuan pendidikannya sama. Maka di saat Pak Bagus mengambil PJOK kembali, PJOK kembali di satuan pendidikan SD dengan nilai 630, maka tentu saja Pak Bagus dapat menggunakan nilai yang 650. Dan ini otomatis ya, oleh sistem nanti akan digunakan nilai tahap satunya. Nah, jadi ini syaratnya terpenuhi, yakni formasi yang sama, bentuk satuan pendidikannya sama. Kemudian untuk Pak Sahril, di saat tidak lolos tahap 1, dia berpindah arah menjadi formasi tahap 2 itu di guru kelas. Kemudian satuan pendidikannya tentu saja SD dengan nilai 650. Lalu ketika beliau merasakan ini adalah rendah, akan menggunakan nilai yang ada di tahap 1. Ini tidak bisa ya Bapak Ibu, tidak bisa lagi karena memang sudah hangus, karena formasinya sudah berbeda, kemudian bentuk satuan pendidikannya juga berbeda. Ini jelas. Kemudian Bapak Andi di saat tahap 1 mengambil matematika, sama mengambil matematika juga, tetapi bentuk satuan pendidikannya sudah berbeda. Dia mengambil di SMP. Meskipun SD dan SMP ini satu jenjang, yakni jenjang pendidikan dasar, tetapi bentuk satuan pendidikannya tidak sama. Jadi di sini yang dilihat bukan jenjang tetapi bentuk ya, bentuk satuan pendidikan. Nah, ketika beliau mengambil matematika di satuan pendidikan SMP, maka nilai 700 ini juga tidak bisa digunakan ya Bapak Ibu. Kemudian Liana yang sebelumnya mengambil PKWU di SMA, lalu di tahap 2 beliau mengambil mapel fisika, sama sekali fisika di satuan pendidikan yang sama. Nah, ini Bapak Ibu, karena kebetulan saja nilainya sama, maka ini otomatis akan menggunakan nilai yang 700. Di sini juga 700. Meskipun dalam formasi ini dianggap tidak sama ya Bapak Ibu, dianggap tidak sama. Kemudian untuk Juwita dia Cerdik Pai atau Ijazah Pai. Di saat tahap 1 mengambil PAI di SMP, kemudian saat dia mengambil tahap 2 di PAI SD, maka nilainya otomatis tidak dapat digunakan nilai yang lama, di samping nilainya juga rendah, maka otomatis Juwita menggunakan nilai tahap 2-nya saja. Jadi ini ketentuan untuk formasi dan bentuk satuan pendidikan. Nah, bagaimana dengan tahap 3? Bagaimana dengan tahap 3? Kita lihat. Nah, untuk tahap 3, tentu saja jika Pak Bagus masih mengambil PJOK, kemudian masih pada satuan pendidikan SD, maka nilainya bisa digunakan. Meskipun ternyata nilai tahap 3 lebih tinggi, maka otomatis nilai ini yang digunakan ya Bapak Ibu. Jadi ini memenuhi syarat formasi dan bentuk satuan pendidikannya. Nah, kemudian Pak Sahril di tahap 3 masih mengambil guru kelas ya, masih mengambil guru kelas, maka otomatis nilai yang digunakan bisa menggunakan nilai ini karena sama ya dengan tahap 2. Sedangkan tahap 1 sudah tidak bisa digunakan. Kemudian Pak Andi, dia mengambil matematika juga, tetapi sudah beralih pada bentuk satuan yang lebih tinggi, yakni satuan SMA. Maka otomatis tidak dapat menggunakan nilai tahap 2 maupun tahap 1 karena sudah beda bentuk satuan pendidikannya. Ya terpaksa menggunakan nilai yang hanya 650. Jadi begitu Bapak Ibu ya, penggunaan nilai dengan syarat ketentuan formasi dan bentuk satuan pendidikan yang sama ini. Bu Liana mengambil fisika, sama-sama fisika formasinya, tapi bentuk satuan pendidikannya lagi-lagi berbeda ya. Ini bentuk satuan pendidikannya berbeda. Meskipun sama-sama jenjangnya di SLTA atau pendidikan menengah, tetapi bentuk satuannya SMA dan SMK ini tidak sama. Sehingga nilai yang didapatkan pada tahap 2 tidak bisa digunakan pada saat tahap 3. Dan yang terakhir, untuk Ibu Juwita, di mana beliau mengambil formasi PAI yang masih di bentuk satuan pendidikan SD, maka otomatis nilainya bisa digunakan nilai tahap 2. Nah, ini Bapak Ibu ketentuan penggunaan nilai pada seksi tahap 3 yang mudah-mudahan nanti akan benar-benar terrealisasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang disediakan pada tahap 3 nanti. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.